Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zatunisa Lutfia Mahbubila dengan NPM 150510230 dari mata kuliah KTNT kelas C kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan remote sensing dalam pemetaan kesuburan tanah dengan kajian riset analisis sebaran tingkat kelembapan tanah menggunakan citra Landsat 8 atau 9. Nah, sebelumnya, kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara air dan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah antara lain kelembapan, tekstur, kandungan bahan organik, serta faktor lingkungan seperti curah hujan dan suhu. Sedangkan remote sensing merupakan teknologi yang menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari jarak jauh, seperti melalui citra satelit. Nah, teknologi ini tuh memungkinkan pemantauan kondisi tanah secara efisien, seperti dengan menggunakan citra satelit Landsat 8 atau 9 untuk memantau kelembapan tanah melalui indeks NDMI. Nah, pemanfaatan remote sensing ini tuh membantu petani dan pengambil kebijakan dalam menganalisis kesuburan tanah serta mengambil keputusan terkait pengolahan lahan secara lebih tepat dan cepat. Di sini, studi kasus yang saya ambil dengan judul Analisis Sebaran Tingkat Kelembapan Tanah terhadap Lahan Sawah di Kabupaten Pati, menggunakan citra Landsat 8 dan 9 yang ditulis oleh Izah dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, permasalahan pada penelitian ini adalah kekeringan yang sering terjadi pada musim kemarau di area persawahan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian di Kabupaten Pati. Dan tujuan diadakannya analisis ini tuh untuk menganalisis distribusi kelembapan tanah dan mengidentifikasi lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan demikian dapat diberikan informasi yang berguna untuk pengolahan lahan dan perencanaan irigasi yang efektif dan efisien. Penggunaan teknologi ini tuh memanfaatkan penginderaan jauh dengan menggunakan citra satelit Landsat 8 dan 9 serta algoritma Normalized Difference Moisture Index atau NDMI untuk mendeteksi dan menganalisis tingkat kelembapan tanah di lahan pertanian sawah. Nah, sebelumnya apa sih citra Landsat 8 atau 9? Citra satelit Landsat ini tuh merupakan gambar atau peta yang diambil oleh satelit yang merupakan bagian dari program penginderaan jauh milik NASA dan USGS. Dan Landsat 8 dan 9 itu dilengkapi oleh sensor OLI atau Operational Land Imager dan TIRS atau Thermal Infrared Sensor yang dapat merekam data dalam berbagai band spektral seperti NIR atau Near Infrared dan SWIR atau Short Wave Infrared. Nah, data dari band NIR dan SWIR ini tuh berguna untuk menganalisis kelembapan tanah serta vegetatif. Karena NIR itu sensitif terhadap biomasa vegetatif dan SWIR itu sensitif terhadap kandungan air dalam tanah. Nah, hasil dari band NIR dan SWIR ini dapat digunakan untuk menghitung NDMI atau Normalized Difference Moisture Index yang merupakan indeks untuk mengukur kelembapan tanah di lokasi tertentu. Indeks ini dapat membantu memetakan tingkat kelembapan tanah yang sangat berguna dalam pemantauan kondisi lahan untuk pertanian atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, di sini ada alur kerja penelitiannya yang dilakukan. Yang pertama itu pengumpulan data meliputi citra satelit Landsat 8 dan 9, peta sungai, data dan juga data curah hujan. Lalu dilakukan koreksi geometrik dan radiometrik untuk meningkatkan akurasi sebelum diproses lebih lanjut atau alur pre-processing data. Selanjutnya, kelembapan tanahnya itu indeksnya dihitung dengan rumus NDMI seperti yang terlampir rumusnya di alur pengolahan data. Nah, kemudian data divalidasi menggunakan hygrometer
di mana titik sampelnya itu dipilih melalui metode stratified random sampling sebanyak 84 titik pengukuran yang tersebar di 21 kecamatan Kabupaten Pati. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi um, pola distribusi kelembapan tanah, dan analisis ini tuh dipengaruhi hasilnya oleh jarak dari sungai dan juga curah hujan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi di mana kedua ini tuh ditarik dari data yang telah dihasilkan untuk eh, mengetahui kondisi kelembapan tanah di area yang diteliti dan dapat direkomendasikan terkait pengelolaan lahan sawah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, di sini hasil penelitiannya saya hanya menyantumkan satu grafik, yaitu presentasi tingkat NDMI pada sawah, di mana distribusinya itu pada tahun 2021 dominannya kering, 2022 dominan basah, 2023 dominannya kering. Nah, selain presentasi tingkat NDMI di setiap tahunnya dari 2021 sampai 2023, hasil yang dibahas juga mengenai mengenai tingkat kelembapan tanah di daerah selatan, perbandingan daerah selatan dan daerah utara di Kabupaten Pati, di mana daerah selatan itu kelembapannya cenderung selalu rendah atau kering selama musim kemarau, sedangkan di daerah utara itu kelembapan tanahnya tuh lebih basah dan juga lebih stabil. Nah, tadi validasi data menggunakan hygrometer menunjukkan 83 lokasi dari 84 lokasi yang diteliti, datanya itu sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan demikian, algoritma NDMI terbukti efektif dalam mendeteksi kelembapan tanah di lahan sawah dengan koefisien determinasi multiple R squared sebesar 72%, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara data citra dengan kondisi kelembapan tanah di lapangan. Nah, di sini saya telah memaparkan juga ada kelebihan, peluang, serta tantangan dan solusi mengenai pengembangan teknologi Landsat 8 dan 9 dalam menganalisis kelembapan tanah. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama itu cakupannya luas dengan cepat dan efisien, di mana teknologinya itu memantau kelembapan tanah di area yang sangat luas dengan 3 kali 30 kali 30 piksel, tentunya dengan cepat dan efisien. Dan itu menguntungkan untuk wilayah yang sulit jangkau atau memiliki banyak lahan. Lalu efektif dan ekonomis, di mana jika dibandingkan dengan metode pengukuran lapangan manual, tentunya eh, penggunaan teknologi remote sensing ini lebih efektif dan ekonomis karena tidak memerlukan banyaknya daya manusia, waktu, serta biaya. Terus integrasi data, di mana data yang diperoleh ini dapat digabungkan dengan informasi tambahan seperti data cuaca dan sistem irigasi. Dengan demikian, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi lahan. Lalu, integrasi ini memungkinkan pemangku kebijakan dan petani untuk merencanakan tindakan yang lebih tepat, seperti penyesuaian jadwal irigasi berdasarkan kelembapan tanah dan juga cuaca. Lalu di sini ada dukungan pertanian presisi, di mana teknologi ini memberikan informasi yang lebih tepat tentang kondisi tanah. Petani ini bisa menyesuaikan waktu irigasi atau memilih varietas tanaman yang lebih cocok dengan kondisi tanah yang teridentifikasi melalui analisis kelembapan yang akurat. Lalu di sini ada peluang. Yang pertama itu pertanian presisi, seperti yang tadi disebutkan di kelebihan, di mana pertanian presisi itu optimal dalam pengaturan irigasi dan pengolahan lahannya. Terus integrasi IoT atau Internet of Time, kalau nggak salah, itu merupakan pemantauan real time dari jarak jauh dengan penghubungan teknologi dengan internet. Lalu ada pemantauan perubahan iklim yang hasilnya itu perubahan curah hujan dan iklim terhadap kelembapan tanah untuk dianalisis pengaruhnya terhadap pertanian dan pengolahan lahan. Lalu di sini ada tantangan dan solusi. Yang pertama itu dengan cuaca, di mana
Akibat cuaca ini dapat mempengaruhi tutupan awan yang terjadi. Dengan demikian, sensor satelit ini dapat tertutupi oleh awan dan mengurangi akurasi citra yang dihasilkan. Lalu ada keterbatasan resolusi citra, di mana resolusi spasialnya itu sekitar 30 kali 30 meter. Ini sebenarnya disebutkan di kelebihan bahwa itu tuh cakupannya luas. Namun sayangnya, kurang detail jika dibutuhkan analisis pada skala kecil. Resolusi ini mungkin tidak memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai kondisi tanah di setiap titik. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama itu integrasi dengan teknologi drone. Drone ini tuh dapat terbang lebih rendah dibanding satelit tentunya, dan dapat menangkap gambar dengan detail yang lebih baik. Dengan menggabungkan citra satelit dan juga drone, maka analisis kelembapan tanah dapat menjadi lebih akurat dan juga lengkap. Terus, penggunaan citra multitemporal untuk mengurangi pengaruh cuaca seperti tutupan awan. Ini tuh artinya mengumpulkan data dari citra satelit pada waktu yang berbeda di luar waktu-waktu yang tertutup awan. Gitu. Nah, kesimpulannya, penggunaan teknologi penginderaan jauh, khususnya citra satelit Landsat 8 dan 9, dengan algoritma NDMI memungkinkan pemantauan kelembapan tanah secara efisien dan akurat di Kabupaten Pati. Teknologi ini mendukung pertanian presisi dengan membantu pengolahan lahan dan irigasi yang lebih tepat, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan hasil pertanian. Meskipun ada tantangan terkait cuaca dan resolusi citra, solusi seperti integrasi dengan drone dan citra multitemporal dapat meningkatkan akurasi pemantauan. Teknologi ini juga dapat berpotensi mendukung analisis dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Dan di sini daftar pustakanya saya lampirkan, di mana ini merupakan kajian riset yang saya bahas. Dan selanjutnya, ya, cukup sekian penjelasan saya mengenai remote sensing dalam kesuburan tanah dan hubungannya dengan kesuburan tanah. Cukup sekian, terima kasih.